Kelahiran Abah Guru Sakumpul dan nasab beliau. Martapura, sejak berabad-abad yang lampau memang dikenal sebagai Serambi Mekah. Sebutan tersebut lahir karena Martapura banyak melahirkan ulama-ulama besar. Di kota ini, para ulama memang sangat mendapat tempat di hati masyarakat dan memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam membina dan menuntun umat. Sebagai gudangnya ulama, tradisi keulamaan ini tetap berlanjut dan lestari hingga kini. Sederet nama ulama besar dari zaman ke zaman yang ditulis dengan tinta emas, telah menghias indah lembaran sejarah Martapura. Sebut saja misalnya nama besar Maulana Al-Banjari, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Abdurrahman Siddiq Sapat, Kiai Haji Zainal Ilmi, Kiai Haji Muhammad Kasiful Anwar, Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan, Kiai Haji Hussein Qodri, Kiai Haji Syarani Arif, Kiai Haji Muhammad Seman Mulia, Kiai Haji Badrudin dan sederet nama masyhur lainnya. Dipengaruhi oleh banyaknya ulama dan tokoh agama di kota ini, sehingga di sini suasana religius dan islami senantiasa kental dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Panorama agamis ini bisa dilihat langsung, ribuan santri setiap pagi, sore bahkan hingga malam hari, hilir mudik untuk menimba ilmu dari para ulama. Martapura memang bukan cuma kaya dengan intannya, tapi juga kaya dengan ulama dan pesantrennya. Hingga saat ini di Martapura telah berdiri puluhan pondok pesantren yang tergolong besar dan puluhan majelis taklim yang dihadiri ribuan jamaah. Tak heran jika pada dasawarsa ini, Martapura diakui sebagai sentral atau pusat kegiatan ilmu agama paling terkemuka di seluruh Kalimantan. Di kota inilah Al-Alamah Al-Arif Billah Maulana Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Guru Sekumpul dilahirkan. Tepatnya di Desa Tunggul Irang Seberang, pinggiran utara kota Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Desa Tunggul Irang memang dikenal banyak melahirkan ulama-ulama terkemuka Martapura seperti Kiai Haji Abdurrahman, Kiai Haji Ahmad Zaini, Kiai Haji Hussein Qodri, Kiai Haji Badrudin, Kiai Haji Muhammad Rosyad, Kiai Haji Hussein Mugeni, Kiai Haji Muhammad Badrudin dan lain-lain. Nasab dan silsilah guru sekumpul bertemu langsung dengan ulama terkemuka Asia Tenggara, Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Lengkapnya yaitu Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Seman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Mufti Haji Muhammad Khalid bin Khalifah Haji Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dari pihak ibu, nasab beliau juga bersambung hingga Syekh Muhammad Arsyad yaitu Haji Masliyah binti Safiyah binti Iyang binti Muhammad Yusuf bin Mufti Haji Muhammad Khalid bin Khalifah Haji Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dengan demikian antara ayahanda dan ibunda guru sekumpul masih terkait keluarga dekat, yang bertemu nasabnya pada Mufti Haji Muhammad Khalid, cucu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Cerita tentang kelahiran guru sekumpul merupakan bagian kisah sedih perjalanan hidup beliau. Di samping kondisi ekonomi saat itu yang sangat terjepit, di sisi lain kondisi politik yang ketika itu sedang bergolak. Tahun 1942 Masehi adalah tahun kedatangan tentara Dai Nippon atau tentara Jepang di Martapura. Saat itu tentara Jepang sempat menjadikan pondok pesantren Darussalam sebagai markasnya, sehingga sangat mengganggu kegiatan belajar mengajar para santri, dan masyarakat Martapura merasa ketakutan dengan intimidasi, penyiksaan bahkan pembunuhan yang dilakukan tentara Jepang. Hal ini menimbulkan keadaan yang tidak aman dan kegelisahan di tengah masyarakat Martapura. Tak terkecuali bagi keluarga Abdul Ghani, yang saat itu istrinya sedang hamil tua, merasa khawatir dengan kondisi ini dan berusaha mencari tempat yang lebih aman. Untuk berlindung, Abdul Ghani lalu mengungsikan keluarganya meninggalkan rumahnya di keraton. Dengan sembunyi-sembunyi dibawalah istrinya,
Masliah bersama ibundanya Salbiah dengan menggunakan jukung, sampan, melewati persawahan dan sungai menuju desa Tunggul Irang Seberang. Di Tunggul Irang Seberang, mereka sudah ditunggu oleh Abdullah, paman dari Masliah, yang kebetulan rumahnya berdampingan dengan Tuan Guru Haji Abdurrahman, atau yang sering dipanggil Tuan Guru Haji Adu, tokoh ulama dan masyarakat Tunggul Irang. Beliau adalah tokoh ulama Martapura dan banyak menurunkan para ulama seperti putra beliau, Tuan Guru Kiai Haji Ahmad Zaini. Tuan Guru Kiai Haji Ahmad Zaini ini melahirkan Tuan Guru Kiai Haji Badruddin, Tuan Guru Kiai Haji Hussein Qodri dan Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Rosyad. Hal ini menambah ketenangan Abdul Ghani, karena bisa dekat dengan ulama. Meskipun kehidupan keluarga Abdullah dalam kondisi juga serba kekurangan, namun perhatian beliau terhadap keluarga Abdul Ghani sangat baik. Desa Tunggul Irang Seberang saat itu sebagai tempat yang sedikit terisolasi dari pusat kota Martapura, dianggap lebih aman sebagai tempat berlindung. Dan ketokohan Tuan Guru Haji Abdurrahman, membuat desa ini tidak bisa dijamah dan diinjak oleh penjajah. Konon, setiap kali tentara Belanda mau memasuki desa Tunggul Irang Seberang, selalu saja tersandung masalah, perahu tentara kolonial itu kandas dan tenggelam di tengah sungai. Setelah beberapa hari keluarga Abdul Ghani tinggal di Tunggul Irang Seberang, Masliah mulai merasakan tanda-tanda akan lahirnya anak pertama. Mereka, saat itu malam begitu kelam, sudah melewati tengah malam. Tepatnya malam Rabu, 27 Muharram 1361 Hijriah bertepatan dengan tanggal 11 Februari tahun 1942 Masehi, sekitar jam 2.00 WITA, Masliah melahirkan bayinya yang begitu mungil. Persalinan berjalan dengan baik berkat bantuan seorang bidan bernama Datu Anjang. Datu Anjang adalah nenek dari Tuan Guru Kiai Haji Hussein Dahlan, yang ketika di Darussalam sempat mengajar guru sekumpul dan di masa tuanya beliau justru belajar kepada guru sekumpul. Tuan Guru Kiai Haji Hussein Dahlan wafat di Martapura dan dikuburkan di Sekumpul. Seorang bidan yang masih tergolong famili, tepatnya sepupu dua kali Masliah sendiri. Sang bayi diberi nama oleh ayahnya dengan nama Ahmad Kusyairi, mengambil nama tokoh sufi kenamaan, agar sang bayi kelak akan menjadi ulama atau aulia. Karena sering sakit, dikemudikan hari nama ini diganti dengan Muhammad Zaini. Kehadiran sang bayi yang sudah lama ditunggu-tunggu ini, membuat bahagia seluruh keluarga. Namun alangkah terkejutnya mereka, ketika sang bayi tidak sedikit pun menangis, diam dan tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Kedua matanya pun tertutup, warna kulitnya terlihat membiru seakan-akan tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Hal ini sempat membuat cemas seluruh keluarga, bahkan nenek Salbiah mengira bahwa bayi ini tidak berapa lama akan meninggal dunia. Segala usaha sudah dicoba, namun tidak membuahkan hasil. Akhirnya bayi itu dibawa ke rumah Tuan Guru Haji Abdurrahman. Setiba di sana, sang Tuan Guru lalu memeluk dan mencium bayi ini dengan penuh kasih sayang, sambil komat kamit mulutnya mendoakan sang bayi. Akhirnya dengan keberkahan doa Tuan Guru ini, nafas bayi itu pun nampak turun naik, warna kulitnya pun kemudian menjadi kemerah-merahan, dan tangis bayi sayup-sayup mulai terdengar. Mendengar tangisan bayi itu, seluruh keluarga pun memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang karena ternyata bayi tersebut masih hidup. Sang bayi lalu diserahkan Tuan Guru Haji Abdurrahman kepada Masliah, ibunda yang akan menyusuinya. Namun bayi ini tidak mau menyusu dan tetap dalam tangisannya. Setelah berjam-jam menangis dan tidak ada jalan lagi untuk menghentikan tangisannya, maka akhirnya bayi itu dibawa lagi menghadap Tuan Guru Haji Abdurrahman untuk meminta kembali bantuan beliau. Setelah bayi itu dipangkunya, Tuan Guru itu pun menjulurkan lidahnya ke mulut si bayi.
Dengan serta-merta bayi itu pun mengisap lidah beliau dengan lahapnya sampai puas, hingga bayi itu melepas juluran lidah Tuan Guru ini. Dan sejak saat itu bayi itu pun berhenti menangis, dan apabila menangis lagi maka untuk menghentikannya cukup dijulurkan lidah Tuan Guru untuk diisapnya. Menurut penuturan guru sekumpul, mulai saat itu hingga 40 hari beliau tidak menyusu. Kurang lebih 2 minggu usia bayi ini, keluarga Abdul Ghani merasa sudah cukup lama menginap di rumah keluarga Abdullah, sehingga Abdul Ghani berniat untuk secepatnya meninggalkan desa Tunggul Irang Seberang ini. Sebelum itu mereka minta petunjuk dan doa restu dari Tuan Guru Haji Abdurrahman, dengan niat dan tujuan serta harapan bahwa kehidupan keluarga akan lebih baik. Abdul Ghani pun membulatkan tekadnya untuk berpindah ke Kampung Keraton, yang berjarak lebih kurang 1 kilometer dari desa Tunggul Irang Seberang. Maka di suatu malam yang mencekam, di mana tentara Jepang saat itu sedang memberlakukan jam malam dan masyarakat Martapura sudah diberikan ultimatum, siapa saja yang berjalan di malam hari akan ditembak di tempat. Di jalan-jalan penjagaan yang sangat ketat, barisan tentara Jepang seakan tidak bisa ditembus. Namun anehnya saat itu pula, mobil ditumpangi keluarga Abdul Ghani dengan aman melintas di hadapan barisan tentara Jepang ini. Seakan-akan mereka tidak melihat dan tidak memperhatikan sama sekali kalau ada mobil yang lewat, hingga mereka selamat sampai ke tujuan yaitu Kampung Keraton. Masa kecil Abah Guru Sakumpul yang prihatin. Meskipun baru tinggal di Kampung Keraton, namun keluarga Abdul Ghani tidak merasakan sebagai orang baru di sini, karena memang kebanyakan penduduk kampung ini adalah kerabat dan famili. Bahkan menurut cerita, Abdul Ghani sendiri dilahirkan di Kampung Keraton ini. Dan kepindahan mereka ke tempat yang baru ini bukan berarti mereka menempati tempat tinggal atau rumah yang baru. Tetapi mereka justru menempati rumah yang cukup tua dan lapuk, dengan kondisi tanpa kamar dan memiliki atap yang bocor dan bolong-bolong. Dengan keadaan yang sangat memprihatinkan itu, jika hujan turun, lantai rumah itu nyaris banjir dengan air, yang jatuh dari atap yang bolong itu. Dan mau tidak mau nyenyaknya tidur pun seringkali terganggu dengan turunnya hujan. Tidak jarang Abdul Ghani harus berdiri dan melebarkan badannya untuk melindungi anak istrinya dari terkena tetesan air hujan, atau mereka sama-sama berdiri di pojok rumah untuk menghindari air yang jatuh dari atap yang bolong. Sungguh suatu kondisi yang sangat memprihatinkan, dan ini dirasakan keluarga Abdul Ghani selama bertahun-tahun, tanpa sedikit pun ada keluhan dan sangat pantang diketahui orang lain. Masa penjajahan Jepang pun telah berlalu, dan kini tiba masa kemerdekaan. Usia Zaini muda pun kini beringsut menjadi seorang bocah periang, namun nampaknya tidak terlalu hobi bermain. Meskipun demikian sesekali ia mencoba bermain juga di sekitar rumahnya yang sederhana itu. Tetapi selalu tidak lama, apalagi hingga larut, ia selalu bergegas pulang. Zaini muda memang lebih banyak tinggal di rumah, bersama kedua orang tuanya dan neneknya Salbiah. Lebih-lebih kini ia telah punya adik baru, yaitu Siti Rahmah. Hari-harinya memang lebih banyak ia pergunakan untuk membantu ayahnya, yang berprofesi sebagai penggosok intan, sambil meringankan beban orang tuanya. Nampaknya, meskipun berprofesi sebagai penggosok intan, namun karena hanya sebagai tenaga upahan, usaha Abdul Ghani ini seringkali tidak mencukupi untuk keperluan sehari-hari seluruh keluarga. Tidak ada pilihan lain, keluarga ini harus merasakan pahit getirnya hidup dalam serba kekurangan. Lebih-lebih bagi Zaini muda yang saat itu masih bocah, tentu sikap ketabahan dan kesabarannya diuji. Hidup di tengah-tengah keluarga miskin di awal-awal masa kemerdekaan. Dan sungguh hal yang tidak lazim terjadi pada keluarga ini, tidak kurang dari 14 tahun makan sayur yak dibikin dari gadabung pisang,
sejenis bongkahan yang ada di tengah batang pisang, dan sekitar 8 tahun makan nasi bungkus, yang dimakan satu bungkus oleh 4 orang. Subhanallah, satu kondisi yang boleh jadi tidak pernah dirasakan oleh keluarga lain di masa itu. Meski demikian, walau kondisi semiskin ini, tidaklah membuat mereka mengeluh, apalagi meminta-minta. Seluruh keluarga nampaknya telah konsensus dengan 3 aturan yang tidak tertulis, yaitu, tidak boleh sekali-kali mengeluh, pantang segala musibah diketahui orang lain, dan dilarang untuk berhutang. Melihat kondisi memprihatinkan ini, Abdul Ghani sebagai penopang utama kondisi ekonomi rumah tangga juga tidak tinggal diam. Beliau akhirnya mencoba mengadu nasib, dengan harapan di masa depan ekonomi rumah tangganya akan meningkat, dengan mengembara ke tanah Jawa. Tujuan ke Pulau Jawa ini untuk mencari pekerjaan yang cukup layak dan halal. Beberapa lama kampung keraton ia tinggalkan. Namun, meski sudah kemana-mana mencoba peruntungan, tapi mujur belum berpihak kepadanya. Kepergiannya itu tidak menghasilkan apa-apa seperti yang diharapkan. Justru sepulangnya dari Jawa, Abdul Ghani diuji lagi dengan cobaan yang cukup berat. Putra bungsu kesayangannya yang sedang rame-ramenya ditimang, bernama Ahmad Ghazali meninggal dunia. Sekembalinya Abdul Ghani dari Pulau Jawa, ia menekuni usahanya semula, yaitu menjadi buruh penggosok intan, yang dibantu oleh Zaini muda ini. Pekerjaan ini meski tidak mencukupi kebutuhan keluarga, tapi apa boleh buat, pekerjaan lain yang cukup layak juga tidak ada. Kondisi prihatin ini terus berlanjut, seakan ujian ini tidak ingin berhenti untuk terus bersama keluarga Abdul Ghani. Dan ini juga dirasakan oleh Zaini muda hingga memasuki usia sekolah bahkan sampai berumah tangga. Di usia sekolah, efek dari kondisi miskin ini, Zaini muda seringkali diejek dan dilecehkan oleh sebagian kawan-kawan. Dengan pakaian yang lusuh, dan cuma selembar di badan, dengan sarung yang sudah sangat kadaluarsa. Ditambah sandal terompah yang terbuat dari kayu menjadi bahan ejekan dari kawan-kawannya. Tidak jarang anak-anak itu meledeknya, sambil berucap, "Assalamualaikum ya waliyalah." Didikan disiplin dan akhlak yang sangat ketat, salah satu yang berperan paling penting dalam membentuk karakter dan kepribadian Al-Alimul Alama Syekh Muhammad Zaini sehingga beliau menjadi orang besar, adalah ayahanda beliau sendiri yaitu Abdul Ghani. Betapa tidak, Abdul Ghani memang merupakan pribadi yang dikenal soleh, sangat ramah, pemurah, suka menolong dan baik hati. Namun dalam mendidik anak, yang diharapkan menjadi anak yang soleh, beliau senantiasa bersikap tegas, disiplin dan sangat ketat dalam membimbing akhlak anak-anaknya, terutama terhadap putra kesayangan satu-satunya ini. Ini dibuktikan saat Zaini muda masih belajar Al-Quran kepada guru Hasan di keraton, dari mulai berangkat mengaji menuju rumah guru Hasan, hingga pulang, waktunya selalu dihitung dan diteliti. Jika lebih dari waktu yang semestinya, sepulangnya pasti ditanya, kenapa pulangnya terlambat. Begitu pula saat pulang lebih cepat, pasti ditanyakan alasannya. Suatu ketika Zaini muda bersama kawan-kawan beliau pulang lebih cepat dari biasanya, lalu sang ayah bertanya kenapa. Zaini menjelaskan kepada ayah beliau bahwa mereka diberitahu anak guru, bahwa pengajian libur karena guru ada kesibukan. Apa kata Abdul Ghani? Kalau nang mamadahakan lain guru, maka kada. Asi, ayu mengaji, nyawa bebulik. Kata sang ayah menyuruh anaknya Zaini, kembali ke rumah gurunya, padahal pengajian memang sedang diliburkan. Di kesempatan lain, ketika itu Zaini muda sedang sendirian di rumah, tiba-tiba beliau kedatangan tamu, famili dari kandangan. Melihat tamu yang datang ini, lebih-lebih ini dari jauh, sedang yang disuguhkan tidak ada. Maka Zaini muda pun berinisiatif untuk berhutang atau meminjam kopi kepada tetangga. Sepulangnya tamu itu,
Tidak berapa lama, Abdul Ghani pulang dari bekerja dan melihat ada cangkir kopi di ruang tamu. Beliau langsung menanyakan tentang siapa yang datang dan hal ihwal kopi itu, padahal di rumah itu tidak ada persediaan kopi. Zaini muda menjelaskan seadanya bahwa kopi itu adalah berhutang kepada tetangga. Sang ayah merasa terkejut dan dengan bijak menasehati, bukannya aku mengharamakan berhutang, tapi dalam berhutang itu ada dua kesalahan. Pertama, menganggap Tuhan kada cukup memberi rizki. Kedua, seakan dia pasti berumur panjang. Zaini muda tentu sangat mafhum dengan nasihat itu, dan beliau pun meminta maaf dan ampun kepada ayahanda beliau. Di saat yang lain, ketika Zaini masih di usia anak-anak, seorang teman mengajak beliau jalan-jalan. Mereka lalu sepakat untuk ke pasar. Sesampainya di pasar, tanpa diduga teman itu memaksa Zaini muda untuk masuk ke dalam bioskop. Semula Zaini sudah mengelak, namun tidak bisa, Zaini terpaksa masuk. Namun saat masuk, tiba-tiba listrik padam, sehingga pemutaran film berhenti seketika. Sepulang dari pasar, ternyata ayahanda beliau sudah tahu apa yang terjadi dengan Zaini. Zaini muda lalu dihukum dengan diikat di tiang rumah, sambil didekatkan sebuah pedupaan yang dinyalakan ke muka beliau, sehingga terasa panas. Pada saat yang sama tiba-tiba di luar terjadi angin ribut, angin bertiup sangat kencang. Nenek Salbiah melihat cucunya mendapat hukuman seperti itu, merasa kasihan dan meminta Abdul Ghani untuk menyudahi hukuman itu. Hukuman itu pun dihentikan, dan seketika itu pula angin ribut itu berhenti. Dari beberapa kejadian itu menunjukkan bahwa didikan disiplin dan akhlak dari orang tua guru Zaini memang sangat ketat, sehingga sangat membekas dalam jiwa dan kepribadian beliau. Apalagi sejak belia, guru Zaini hidup dan bergaul selalu di tengah orang-orang yang soleh, yang sangat kuat dan fanatik dalam memegang prinsip-prinsip agama. Sejak kecil, Guru Zaini hidup bersama ayah bundanya, juga neneknya Salbiah, ditambah pula dengan paman beliau Al-Alamah Al-Arif Billah Syekh Muhammad Seman Mulia. Dari rumah tangga yang sederhana namun penuh dengan keberkahan, 4 figur itulah yang senantiasa mempengaruhi jiwanya, menaburkan benih-benih akhlakul karimah, ilmu, hikmah dan marifah ke dalam rohnya. Waktu dan keseharian guru Zaini lebih banyak diisi dengan bergaul bersama mereka, sehingga hampir tidak ada kesempatan untuk bermain atau berbuat hal yang sia-sia. Begitulah, memang seakan-akan guru Zaini telah diiming-iming dan dipersiapkan untuk menjadi orang besar dan mulia sejak dini. Sehingga tidak berlebihan, jika suatu saat Al-Mukarram Al-Alamah Kiai Si Haji Zainal Ilmi, dalam pagar mengatakan dengan muka syafahnya yang tajam kepada Salbiah, di rumah pun, Saikum pun, jagailah. Maksudnya di rumah nenek Salbiah ada seseorang yang memiliki makam dan menjadi pilihan Allah atau waliullah. Kiai Haji Zainal Ilmi ini diyakini sebagai ulama yang kasyaf, berbagai kejadian menunjukkan hal itu. Beliau merupakan keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan masih sepupu dengan nenek Salbiah, seorang murid dari Syekh Abdurrahman Siddiq Sapat, Riau. Di saat yang lain, ada orang bertanya kepada Al-Alamah Syekh Muhammad Seman, siapa di antara kamanakan pian nang cagar jadi ulama besar? Dijawab oleh beliau, Anang. Maksudnya Guru Zaini. Salah seorang ulama besar Martapura bahkan menyebutkan saat Guru Zaini masih sangat muda, orang ini kayaknya jadi orang besar, besar banar. Jangan lupa klik subscribe Haftar Official, bagikan sebanyak-banyaknya ke orang-orang dan klik tanda loncengnya juga. Terima kasih.